Halo adik-adik, selamat siang, Shalom. Saat ini Ibu Guru akan memberikan materi tentang pendidikan karakter. Tapi sebelum Ibu Guru akan memberikan materi tentang pendidikan karakter, Ibu Guru akan memperkenalkan Ibu. Nama Ibu adalah Heni Reni Roti SPI. Saat ini Ibu Guru dipercayakan untuk mengajar mata pelajaran matematika. Dan saat ini juga Ibu Guru dipercayakan untuk mengajar di atau memegang kelas 8A. Nah, adik-adik sudah pernah mendengar tentang pendidikan karakter? Nah, adik-adik mungkin ada yang sudah pernah mendengar, tapi ada juga yang belum pernah mendengar tentang pendidikan karakter ini. Nah, adik-adik, menurut Anda apakah pendidikan karakter itu? Oke, nah silakan perhatikan. Ada beberapa pengertian tentang pendidikan karakter menurut para ahli. Nah, adik-adik, penguatan pendidikan moral atau moral education atau pendidikan karakter atau karakter education dalam konteks saat ini sangat relevan dalam mengatasi krisis moral yang melanda negara kita. Nah, krisis-krisis moral yang melanda negara kita yaitu meningkatnya pergaulan bebas yang adik-adik sudah dengar banyak kali bahwa ada banyak anak-anak remaja yang terlibat dalam pergaulan yang bebas. Nah, kemudian adanya maraknya angka kekerasan anak-anak yang seringkali kita dengar ataupun seringkali kita saksikan di media televisi ataupun di media sosial atau mungkin ada teman-teman atau adik-adik yang mengalami kekerasan terhadap adik-adik. Nah, kekerasan itu bisa juga karena yaitu kekerasan fisik, mental, atau juga seksual. Nah, adik-adik, ada juga yang sering kita dengar tentang kejahatan terhadap teman. Nah, banyak adik-adik juga yang kita dengar ada beberapa anak-anak yang mengalami kejahatan terhadap teman. Nah, adik-adik, seringkali kita juga mendengar atau menyaksikan ada beberapa orang yang sengaja untuk melakukan kejahatan terhadap temannya. Nah, demikian juga pencurian remaja yang seringkali kita dengar ada orang-orang tertentu yang melakukan pencurian atau mereka mencuri anak-anak remaja untuk diperkerjakan secara paksa atau diperkerjakan seksual di tempat-tempat tertentu. Nah, adik-adik, ada juga kita mendengarkan kebiasaan menyontek. Nah, mungkin di antara adik-adik ada yang pernah menyontek ketika ulangan harian atau ulangan mid semester atau semester ketika ada waktu adik-adik masih berada di sekolah dasar. Nah, adik-adik kebiasaan menyontek ini tidak patut untuk adik-adik lakukan. Nah, kemudian ada penyalahgunaan obat-obatan. Contoh obat-obat terlarang yang sering kali kita dengar dan mungkin ada beberapa teman-teman adik-adik atau kakak-kakak yang sudah pernah menggunakan obat-obatan tersebut. Nah, banyak kali yang kita dengar itu penggunaan komiks yang berlebihan. Nah, banyak remaja menggunakan komiks yang berakibat ini membuat para remaja menjadi ketagihan dan akhirnya bisa merusak fisik dan mental daripada remaja. Kemudian ada pornografi. Nah, banyak kali kita perhatikan pornografi ini seringkali kita lihat di media-media massa atau kita lihat di media sosial, banyak orang yang mempertontonkan dirinya. Kemudian ada juga video-video porno yang dipertontonkan bahkan dilakukan oleh remaja itu sendiri. Kemudian kan ada perusakan milik orang lain. Nah, banyak anak-anak remaja juga yang terlibat dalam perusakan milik orang lain. Nah, ini semua sudah menjadi masalah sosial hingga saat ini yang belum teratasi secara tuntas. Oleh karena itu, penting sekali ditanamkan pendidikan karakter. Nah, ada beberapa pendapat tentang
karakter atau pendidikan karakter. Yang pertama, menurut Licona, secara sederhana dia menjelaskan bahwa pendidikan karakter dapat didefinisikan sebagai segala usaha yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi karakter siswa. Tetapi untuk mengetahui pengertian tepat dapat dikemukakan di sini, atau definisi pendidikan karakter yang disampaikan oleh Thomas Licona, bahwa menyatakan bahwa pengertian pendidikan karakter adalah suatu usaha yang sengaja untuk membantu seorang sehingga dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Kemudian ada menurut Suyanto yang menyatakan bahwa karakter sebagai cara berpikir berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun negara. Kemudian ada yang menurut Kertajaya yang menyatakan bahwa karakter itu adalah ciri khas yang dimiliki oleh suatu benda atau individu. Nah, ciri khas tersebut adalah asli dan mengakar pada kepribadian benda atau individu. Contohnya ciri khas yang dimiliki oleh adik-adik. Nah, ini merupakan mesin pendorong yang bagaimana seorang bertindak, bersikap, berucap, dan merespon sesuatu. Kemudian menurut Kamus Psikologi, karakter adalah kepribadian ditinjau dari titik tolak etis atau moral, misalnya kejujuran seorang, dan biasanya berkaitan dengan sifat-sifat yang relatif tetap. Nah, adik-adik, ada beberapa butir untuk nilai-nilai pendidikan karakter. Di sini ada 18 butir yang tercatat, yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Nah, pendidikan karakter memerlukan metode khusus agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Nah, agar tujuan pendidikan ini bisa tercapai, kita harus menerapkan metode pembelajaran yang sesuai, yaitu metode keteladanan, metode pembiasaan, dan metode pujian dan hukuman. Nah, jika kita juga memberikan keteladanan yang baik, kita bisa menerapkan pembiasaan-pembiasaan yang baik, tentunya kita juga akan dipuji oleh orang lain. Dan jika kita melakukan kesalahan, berarti kita harus siap menerima hukuman. Nah, kemudian apa sih karakter itu? Ada adik-adik yang tahu tentang karakter? Nah, karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu atau ciri khas dari adik-adik untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, individu yang berkarakter yang baik atau adik-adik yang memiliki karakter yang baik adalah individu yang bisa membuat keputusan. Jadi adik-adik harus bisa membuat keputusan, siap bertanggung jawab tiap akibat dari keputusan yang adik-adik buat. Nah, pembentukan karakter merupakan salah satu tujuan nasional, pendidikan nasional. Nah, ada amanah Undang-Undang Sidiknas tahun 2003 itu bermaksud agar pendidikan tidak hanya membentuk insan Indonesia yang cerdas atau siswa-siswa yang cerdas, namun juga berkepribadian, berkarakter, sehingga nantinya akan lahir generasi bangsa yang tumbuh berkembang, atau akan lahir adik-adik yang memiliki karakter yang bernafas nilai luhur bagi bangsa serta agama. Nah, adik-adik, ada pendidikan ini bertujuan melahirkan insan cerdas dan berkarakter kuat. Nah, ini juga pernah dikatakan oleh Dr. Martin Luther King yang menyatakan bahwa intelligence plus karakter, that is the goal of true education, atau kecerdasan yang berkarakter adalah tujuan akhir pendidikan yang sebenarnya. Nah, adik-adik, kita akan memahami pendidikan karakter, yaitu pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus, yaitu melibatkan aspek pengetahuan, perasaan, dan tindakan atau action. Nah, menurut Thomas Licona, tanpa ketiga aspek ini maka pendidikan karakter tidak akan efektif. Nah,
Dengan pendidikan karakter yang diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan, maka seorang anak atau anak-anak remaja atau adik-adik sekalian akan menjadi cerdas emosi. Namun, kecerdasan emosi ini adalah bekal penting untuk mempersiapkan anak untuk menyongsong masa depan. Nah, kalau anak adik-adik tidak memiliki kecerdasan, maka adik-adik tidak akan mudah atau tidak bisa berhasil dalam menghadapi tantangan kehidupan ini. Tapi jika adik-adik memiliki kecerdasan emosi, maka adik-adik lebih mudah menghadapi segala tantangan dalam kehidupan, termasuk tantangan untuk berhasil secara akademis. Nah, kemudian ada 9 pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal. Nah, adik-adik harus catat ya. Yang pertama, karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Artinya, adik-adik harus mencintai Tuhan dengan setulus hati dan mencintai ciptaannya, yaitu sesama kita. Atau sesama kita manusia atau teman-teman adik-adik dan orang tua, keluarga, ataupun guru dan semua orang-orang yang berada bersama-sama dengan adik-adik. Kemudian, kemandirian dan tanggung jawab. Adik-adik harus memiliki kemandirian, memiliki tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, harus jujur, amanah, diplomatis. Adik memiliki kejujuran. Kemudian yang keempat, hormat dan santun. Jadi kita harus hormat terhadap sesama kita, terhadap guru, orang tua, kepada siapapun. Kemudian kita harus santun terhadap sesama. Kemudian yang kelima, dermawan, suka menolong dan gotong royong kerjasama. Artinya kita harus menjadi orang yang betul-betul mengasihi sesama kita. Kita membantu ketika mereka dalam menghadapi pergumulan, ketika mereka menghadapi bencana atau mereka membutuhkan pertolongan kita, kita bisa membantu mereka baik secara materi atau moral kepada mereka, memberikan dorongan-dorongan moral yang baik. Kemudian kita bisa bergotong royong, bekerja sama untuk sama-sama membantu. Kemudian yang keenam, percaya diri dan pekerja keras. Adik-adik harus memiliki percaya diri, harus bekerja keras atau harus rajin belajar. Nah, adik-adik jika kita tidak memiliki percaya diri dan pekerja keras atau rajin belajar, maka tentunya karakter yang baik itu tidak bisa kita tumbuhkan dalam kepribadian adik-adik. Kemudian yang ketujuh, adik-adik harus memiliki kepemimpinan dan keadilan. Nilai-nilai kepemimpinan adik-adik dalam adik-adik memimpin ketika dipercayakan sebagai pengurus kelas atau pengurus OSIS nantinya, adik-adik mampu memimpin teman-teman di sekolah. Dan adik-adik juga harus adil dalam kepemimpinan. Kemudian adik-adik harus baik dan rendah hati. Jadi nilai yang baik dan rendah hati harus adik-adik miliki. Jangan karena adik-adik merasa adik-adik itu lebih pintar atau lebih cerdas sehingga adik-adik merasa sombong. Nah, tapi di sini adik-adik harus memiliki nilai karakter, nilai ruh yaitu baik dan rendah hati. Kemudian yang ke-9, karakter toleransi, kedamaian dan kesatuan. Adik-adik harus bisa bertoleransi dengan sesama. Adik-adik kemudian harus memiliki sifat yang pendamai atau bisa mendamaikan ketika ada teman-teman kita yang berkelahi. Kita tidak memanas-manasi mereka, tidak menjadi provokator, tapi memberikan kedamaian, mampu menyatukan hati dari teman-teman adik-adik sehingga permasalahan yang dihadapi itu bisa teratasi karena adik-adik memiliki nilai-nilai kedamaian dan kesatuan yang menyatukan kita. Kemudian adik-adik, ada dampak pendidikan karakter. Jadi dampaknya pendidikan karakter yang ditanamkan pada adik-adik itu menunjukkan peningkatan motivasi siswa sekolah dalam meraih prestasi akademik. Dan dengan adanya pendidikan karakter, prestasi akademik di sekolah bisa kita terapkan adanya peningkatan dengan adanya pendidikan karakter. Kemudian ada penurunan drastis pada perilaku negatif siswa karena ada pendidikan karakter ini sehingga terjadi penurunan drastis pada perilaku negatif siswa yang dapat menghambat keberhasilan akademik. Kemudian ada faktor-faktor resiko penyebab kegagalan anak di sekolah. Nah, faktor penyebab kegagalan pada anak itu bukan terletak pada kecerdasan otak, tapi pada karakter yang dimiliki adik-adik, yaitu rasa percaya diri, kemampuan bekerja sama, kemampuan bergaul, kemampuan berkonsentrasi, rasa empati, dan kemampuan berkomunikasi. Kemudian, hal itu sesuai dengan pendapat Daniel Goleman tentang
keberhasilan seorang di masyarakat? Nah, menurutnya ada 80% dipengaruhi oleh kecerdasan emosi dan hanya 20% ditentukan oleh kecerdasan otak atau IQ atau intellectual quality. Nah, anak-anak yang mempunyai masalah dalam kecerdasan emosinya akan mengalami kesulitan belajar. Jadi adik-adik tidak mampu mengendalikan diri, mudah marah, emosi. Adik-adik akan mengalami kesulitan dalam belajar karena tidak bisa menyesuaikan diri, bergaul dan tidak dapat mengontrol emosinya. Nah, adik-adik sampai di sini dulu untuk materi Ibu Guru dan saat ini silakan adik-adik menulis pertanyaan dari Ibu Guru dan pertanyaan ini boleh adik-adik kirim lewat WhatsApp Ibu Guru. Dan pertanyaan yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang pendidikan karakter? Sekali lagi, apa yang Anda ketahui tentang pendidikan karakter? Kemudian pertanyaan yang kedua, tuliskan manfaat pendidikan karakter bagi kehidupan kita. Pertanyaan yang kedua, tuliskan manfaat pendidikan karakter bagi kehidupan kita. Oke, pertanyaan yang ketiga, tuliskan 9 pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal. Sekali lagi, tuliskan 9 pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal. Oke, kalau adik-adik sudah selesai mencatat pertanyaan, adik-adik bisa mengirimkan jawaban adik-adik ke WhatsApp Bu Guru 0852 40 10 4951 atau jika adik-adik ada pertanyaan silakan WhatsApp ke Bu Guru 0852 40 10 4951. Oke adik-adik, demikian dulu untuk materi pendidikan karakter dari Bu Guru. Terima kasih, sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Shalom.